fisika. 1. Yaitu alkali dan alkali tanah. Sifat fisika meliputi wujud, warna, kekerasan, kelarutan, konduktivitas listrik, dan panas. Massa jenis, sifat magnet, jari-jari, atom, kalor penguapan, titik didih, dan titik leleh. Yang pertama, titik didih dan titik leleh relatif rendah dari Li ke Cs didih semakin rendah. Yang kedua, berwarna putih, mengkilap, kecuali Cs yang kuning keemasan. Ketiga, teksturnya lunak seperti penghapus karet. Yang keempat, warna nyala Li merah, Na kuning, kalium ungu, Rb merah, dan Cs biru. Yang kelima merupakan konduktor atau dapat menghantar listrik dan panas. Selanjutnya, sifat khas unsur-unsur golongan alkali dan alkali tanah adalah dapat menghasilkan warna nyala api yang khas. Hal itu dikarenakan sifat atomnya yang jika dikenai energi akan menyebabkan elektron dalam atom tereksitasi atau berpindah ke kulit atom yang lebih tinggi. Elektron yang tereksitasi akan kembali ke keadaan semula dengan memancarkan radiasi elektromagnetik berupa cahaya dengan panjang gelombang tertentu untuk masing-masing atom. Oleh karena itu, warna nyala setiap unsur berbeda-beda. Berikutnya, sifat kimia. Secara umum, sifat kimia unsur-unsur logam alkali dan alkali tanah adalah sangat reaktif. Artinya, mudah mengalami reaksi dengan zat lainnya membentuk senyawa. Kereaktifan logam alkali dan alkali tanah tersebut dipengaruhi oleh jari-jari atom dan energi ionisasinya. Semakin besar jari-jari atom, kekuatan ikatan akan semakin lemah, sehingga energi ionisasinya semakin kecil. Semakin kecil energi ionisasi akan semakin mudah melepaskan elektron, sehingga semakin mudah mengalami reaksi. 5. Logam alkali dan alkali tanah mudah bereaksi dengan air, membentuk basa dengan gas hidrogen. Titik logam-logam alkali bereaksi hebat dengan air. 6. Unsur logam alkali dan alkali tanah mudah bereaksi dengan gas oksigen, membentuk senyawa oksida, peroksida, dan superoksida. 7. Unsur logam alkali dan alkali tanah mudah bereaksi dengan gas halogen, membentuk senyawa halida. 8. Unsur alkali dan alkali tanah dapat bereaksi dengan gas hidrogen, membentuk senyawa hidrida. 9. Unsur alkali tanah dapat bereaksi dengan gas nitrogen, membentuk senyawa nitrida. Periode keempat. Periode keempat adalah unsur transisi yang terletak pada blok D di dalam sistem periodik. Unsur-unsurnya yaitu ada skandium, titanium, vanadium, krom, mangan, ferum, kobalt, nikel, cuprum, dan zinc. Sifat fisis. Yang pertama, dari kiri ke kanan, besarnya energi ionisasi, jari-jari atom, titik didih, titik leleh, dan massa jenisnya tidak banyak berubah. Yang kedua, biloks unsur transisi kecuali skandium dan zincum lebih dari satu macam. Yang ketiga, memiliki warna yang khas yang disebabkan karena biloks yang berbeda-beda. Yang keempat, mampu bertindak sebagai katalis pada reaksi kimia di dalam tubuh dan pada industri. Periode ketiga, unsur-unsur yang menempati periode ketiga antara lain Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar. Unsur-unsur dalam satu periode mempunyai jumlah kulit elektron yang sama, tetapi berbeda elektron valensinya. Perbedaan tersebut akan menyebabkan perbedaan sifat kimianya. Sifat kimia dan fisika. 1. Konfigurasi elektron. Unsur Na, Mg, dan Al dapat mencapai kestabilan dengan mencapai elektron. Unsur P, S, dan Cl dapat mencapai kestabilan dengan menerima elektron. Unsur Si bersifat semilogam dan unsur Ar termasuk unsur gas mulia. 2. Wujud. Wujud unsur pada periode ketiga ini terdiri dari padat dan gas, yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Ketiga, titik didih dan titik leleh. Cenderung meningkat dari kiri ke kanan dan mencapai puncaknya pada silikon, kemudian cenderung turun. Hal ini disebabkan perbedaan struktur antara atom masing-masing unsur. 4. Sifat logam. Sikap logam pada unsur pada periode ketiga terdiri dari logam, semilogam, atau metaloid, dan non-logam.
Unsur-unsurnya yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Yang kelima, daya hantar panas dan listrik. Kemampuan menghantarkan panas dan listrik unsur periode ketiga terdiri dari konduktor, semikonduktor, dan isolator. Unsur-unsurnya yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Keenam, daya oksidasi dan reduksi. 7. Kelimpahan. Ditemukan dalam keadaan bebas maupun dalam bentuk senyawa. Halogen. Apa itu halogen? Halogen adalah unsur yang menempati golongan 7A dalam tabel periodik, antara lain fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Sifat-sifat kimia di unsur halogen. 1. Umumnya membentuk molekul diatomik, yaitu F2, C12, Br2, dan I2. Kedua, mudah bereaksi dengan zat lain, misalnya reaksi iodida dengan asam sulfat menghasilkan gas hidrogen sulfida dan larutan triodida yang berwarna coklat. Sifat kimia yang ketiga, umumnya sukar larut dalam air namun bereaksi dengan air. Contohnya, klorin tidak dapat larut dalam air namun bereaksi sempurna dengan air. Klorin tidak larut sempurna dalam air dan reaksinya lambat. Bromin tidak melarut campuran dalam air. Reaksinya lambat. Iodin tidak melarut sempurna dalam air dan reaksinya lambat. Merupakan oksidator atau pengoksidasi kuat. Sifat halogen ini dipengaruhi harga potensial reduksi unsur-unsur golongan halogen. Semakin besar nomor atom, harga potensial reduksi akan semakin kecil. Semakin besar nomor atom, sifat pengoksidasi akan semakin berkurang titik. Dengan demikian, unsur yang potensial reduksinya lebih besar dapat mengoksidasi unsur yang potensial reduksinya lebih kecil. Gas mulia. Unsur-unsur gas mulia adalah unsur-unsur yang terdapat pada golongan 8A, antara lain helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Sifat kimia unsur golongan gas mulia yaitu 1. Sukar bereaksi atau bersifat inert karena mempunyai konfigurasi elektron yang stabil. Konfigurasi elektron gas mulia mempunyai 8 elektron pada kulit terluar, kecuali helium mempunyai 2 elektron pada kulit terluar. Hal itu berarti gas mulia sukar melepas elektron dan mempunyai kecenderungan yang kecil untuk menangkap elektron. Oleh karena itu, kereaktifan gas mulia sangat rendah. 2. Senyawa gas mulia hasil sintesis mempunyai bilangan oksidasi yang berbeda-beda. Senyawa gas mulia yang berhasil dibuat antara lain senyawa dari xenon, krypton, dan radon. Misalnya molekul KrF2 dan XeF2 mempunyai bilox plus 2. Molekul KrF4 mempunyai bilox plus 4. XeF6 mempunyai bilox plus 6. Dan molekul NaHXeO4 mempunyai bilox plus 8.